Di video ini kita akan membahas cara menggunakan alat SEMrush Traffic Analytics untuk mengungkap persis dari mana pesaingmu mendapatkan website traffic mereka. Apa kabar semuanya? Namaku Eric Hanskar dan di channel ini kami menyingkirkan hal-hal yang tidak penting untuk membantumu membangun website pertamamu dan mengembangkannya dengan lebih cerdas. Jika kamu pernah melihat website pesaing dan bertanya-tanya bagaimana mereka mendapatkan begitu banyak pengunjung, mari kita bahas cara merekayasa balik traffic strategi mereka menggunakan real data dari SEMrush. Apa itu SEMrush Traffic Analytics dan mengapa itu penting? Mari kita mulai dari sini dengan gambaran besar. SEMrush Traffic Analytics pada dasarnya adalah teropong mata-mata untuk internet. Ini memberimu perkiraan di balik layar tentang seberapa banyak traffic yang didapatkan oleh website manapun, dari mana traffic itu berasal, dan bagaimana perilakunya setelah sampai di sana. Kamu tidak hanya melihat statistik permukaan, kamu mendapatkan rincian lengkap dari traffic sources, jenis perangkat, geografi pengunjung, halaman berkinerja baik, dan bahkan kemana pengguna pergi selanjutnya. Jadi alih-alih menebak-nebak apa yang berhasil untuk pesaingmu, kamu bisa melihatnya. Dan yang lebih penting, kamu bisa menggunakan data itu untuk membentuk strategimu sendiri, apakah itu SEO, iklan berbayar, konten, atau kemitraan. Baiklah, mari kita masuk ke dashboard dan menjelajahi fitur-fiturnya bagian per bagian. Tapi pertama-tama, jika kamu tidak punya akun SEMrush, kamu bisa memulai secara gratis dengan klik link di deskripsi di bawah, di mana kamu bisa mendapatkan free trial dan itu akan membawamu ke halaman ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengklik try it free dan kamu siap untuk pergi. Gambaran umum dan sumber traffic. Baiklah, hal pertama yang kamu lihat setelah mengklik domain pesaing adalah gambaran umum. Disinilah SEMrush memberimu pandangan tinggi tentang perkiraan monthly traffic sebuah website, termasuk pengguna desktop dan mobile. Kamu bisa melihat bagaimana traffic mereka telah trending dari waktu ke waktu. Apakah mereka melonjak kuartal, lalu apakah traffic mereka menurun bulan ini? Jika kamu mengawasi niche-mu dengan cermat, maka garis tren ini bisa membantumu melihat peluncuran, kegagalan, atau pola musiman di industrimu. Ada juga rincian durasi kunjungan rata-rata, halaman perkunjungan, dan tingkat pentalan. Memberimu gambaran tentang seberapa menarik konten mereka. Jika mereka memiliki tingkat pentalan yang tinggi dan orang-orang tidak tinggal lama, itu mungkin red flag atau sebuah peluang. Jadi mari kita lihat alat ini beraksi. Jadi di sisi kiri kita mengklik traffic and market dan kemudian kita akan ke traffic analytics. Jadi aku sudah mengklik Startupwise di sini sebagai website utama yang akan kita analisis. Dan kemudian kita bisa memasukkan pesaing di bawahnya. Jadi kita akan mengambil sesuatu dari daftar dan kita akan mengklik analyze dan kemudian kita biarkan SEMrush melakukan tugasnya. Jadi setelah kamu mengaturnya sekarang, kita bisa melihat beberapa informasi di sini juga. Jadi inilah tampilan dashboard traffic analytics. Jadi setelah kamu memasukkan website pesaing yang berbeda, aku memasukkan 3 di sini yang cukup mirip seperti Zara, Forever 21, dan H&M.com. Kita bisa melihat perbandingannya dari waktu ke waktu di sini. Kita punya ringkasan cepat di bagian atas. Kita punya trend traffic di sini. Jadi kita bisa melihat berdasarkan kunjungan, pengunjung unik, halaman perkunjungan, dan lain-lain. Distribusi channel traffic, trend channel traffic, dan traffic journey. Jadi kemana orang-orang pergi setelah ini, dan kita bisa mengklik setiap perusahaan di sini dan mendapatkan hasil yang berbeda. Baiklah, sumber traffic. Dari mana pengunjung mereka berasal? Selanjutnya, mari kita bicara tentang sumber traffic. Jadi ini adalah satu bagian paling berharga dari traffic analytics. SEMrush memecah semua kunjungan menjadi 6 kategori. Direct, orang-orang mengetik URL langsung ke browser mereka. Referral, kunjungan dari website lain yang menautkan ke mereka. Search, organic traffic dari Google atau search engines lainnya. Social, klik dari platform seperti Facebook, Twitter, atau YouTube. Paid ads dari Google Ads, jaringan tampilan, atau sumber berbayar lainnya. Mail, kampanye email. Sekarang bayangkan pesaingmu mendapatkan 60% traffic mereka dari pencarian. Itu memberitahumu bahwa mereka meranking dengan sangat baik di Google dan mungkin berinvestasi di SEO. Jika itu sebagian besar referral traffic, mereka mungkin punya kesepakatan afiliasi atau backlink yang harus kamu periksa. Dan jika mereka berhasil dengan social, maka kamu mungkin ingin melihat apa yang mereka post dan di mana. Disinilah kamu mulai mengungkap bagaimana dan bukan hanya apa. Jadi jika kita lihat di sini di distribusi channel, kita bisa melihat level-level yang berbeda ini di sini. Ada langsung, rujukan, organik, sosial berbayar, email, dan iklan tampilan. Jadi kita bisa mengklik salah satu dari ini untuk melihat lebih banyak informasi. Dan kita punya masing-masing dari 3 website di sini juga. Perjalanan traffic, dari mana pengguna datang dan kemana mereka pergi selanjutnya. Nah, disinilah hal-hal menjadi menarik. Bagian traffic journey. Jadi SEMrush tidak hanya menunjukkan sumber traffic, apa yang membawa mereka ke website, tapi juga menunjukkan kemana pengguna pergi setelah mengunjungi. Biarkan itu meresap sebentar. Kamu benar-benar bisa melihat website apa yang dikunjungi orang-orang sebelum dan sesudah mereka mengunjungi halaman pesaingmu. Itu berarti jika banyak orang datang dari review site atau agregator tertentu, kamu tahu itu adalah mitra traffic yang layak untuk diselidiki. Dan jika persentase besar meninggalkan site pesaingmu dan menuju payment processor, affiliate link, atau profil sosial, itu memberitahumu sesuatu tentang bagaimana mereka memonetisasi. Dan itu sangat membantu ketika kamu mencoba melihat pola kemitraan atau link yang lemah. Jika kita scroll ke bawah di sini, kita bisa ke traffic journey dan kita bisa melihat ini untuk setiap perusahaan. Jadi kita bisa melihat dari mana mereka datang dan kemudian kemana mereka pergi. Jadi jika kita beralih ke perusahaan-perusahaan di sini, kita bisa
bisa melihat itu berubah. Halaman teratas, apa yang sebenarnya mendorong klik? Baiklah, jadi sekarang setelah kamu mengerti dari mana pengunjung datang, mari kita lihat apa yang mereka kunjungi. Tab halaman teratas menunjukkan URL yang paling banyak dikunjungi di website itu dan berapa banyak perkiraan traffic yang didapatkan oleh masing-masing. Ini sangat besar untuk beberapa alasan. Pertama, kamu bisa mencari tahu jenis konten apa yang berhasil. Apakah halaman teratas mereka blog post, kategori post, product listing tools, dan itulah kesempatanmu untuk membuat versi yang lebih baik atau belajar dari struktur mereka. Itu juga merupakan cara yang bagus untuk melihat peluang keyword. Masukkan halaman teratas itu ke alat Keyword Overview SEMrush dan lihat istilah apa yang mereka ranking. Pada dasarnya ini adalah peta jalanmu untuk ide konten yang sudah memiliki niat pencarian yang terbukti. Distribusi geo dan subdomain. Selanjutnya, mari kita bicara geografi. Jadi di bagian distribusi geo, kamu bisa melihat berapa persen traffic mereka yang berasal dari berbagai negara. Mengapa ini penting? Karena itu membantumu mencari tahu apakah strategi mereka global, lokal, atau diantaranya. Jika kamu adalah website berbasis di Amerika Serikat dan pesaingmu mendapatkan 70% traffic mereka dari Kanada atau India, audiens mereka mungkin benar-benar berbeda darimu. Dan itu bisa mempengaruhi segalanya, mulai dari cara mereka menulis konten hingga cara mereka memberi harga produk. Nah, di sisi lain, jika kamu menemukan bahwa audiens terbesar mereka juga merupakan target pasarmu, kamu baru saja menemukan seseorang yang layak diawasi lebih dekat. Jika scroll ke bawah disinilah kita bisa melihat halaman teratas dan distribusi geo di bawahnya. Jadi di sini kita punya halaman teratas. Jadi kita bisa melihat halaman teratas, top folders, serta top subdomains. Dan kita bisa melihat itu untuk masing-masing dari 3 pesaing berbeda yang kita daftarkan di sini. Di bawah itu adalah distribusi geo. Jadi sekali lagi, kita bisa melihat berdasarkan masing-masing dari 3 pesaing di sini dan melihat negara teratas mereka di bawah. Kita bisa menyaring berdasarkan kunjungan atau pengunjung unik. Subdomains, bagaimana mereka menyusun site mereka. Jadi SEMrush juga membantumu melihat subdomain traffic. Pikirkan ini seperti memeriksa departemen yang berbeda di toko digital. Misalnya blog.website.com, shop.website.com, support.website.com. Kamu bisa melihat banyak traffic yang didapatkan dari setiap bagian dari site, yang bisa membantumu jika kamu mencoba mencari tahu apakah blog mereka benar-benar bekerja atau jika semua traffic mereka pergi ke homepage utama. Jika kamu berpikir meluncurkan blog, course, atau product hub, maka ini bisa memandu bagaimana kamu menyusun websitemu sendiri. Mode perbandingan, lihat bagaimana kamu bersaing. Salah satu fitur paling kuat di sini adalah kemampuan untuk membandingkan beberapa website berdampingan. Jadi kamu bisa membandingkan websitemu dengan beberapa pesaing dan melihat siapa yang mendapatkan traffic dari sumber mana dan di halaman mana. Ini berubah menjadi laporan pasar mini yang diperbarui secara real time. Kamu bisa melihat pemimpin dan bintang yang sedang naik daun di niche-mu tanpa membutuhkan tim riset penuh. Jadi jika kamu menebak-nebak bagaimana websitemu dibandingkan dengan yang lain di ruangmu, maka ini menghilangkan tebak-tebakan itu. Kasus penggunaan nyata. Jadi katakanlah kamu berada di ruang online course dan untuk membawa ini pulang, mari kita jalankan melalui contoh cepat. Jadi katakanlah kamu menjalankan website yang menjual online course tentang keuangan pribadi. Kamu punya beberapa blog post, course landing page, dan kamu perlahan-lahan membangun email list. Nah, kamu masukkan pesaing seperti makingsenseofsense.com ke Traffic Analytics, dan kamu menyadari bahwa mereka mendapatkan 400.000 kunjungan sebulan. 60% berasal dari organic search. Halaman teratas mereka adalah blog post tentang pekerjaan sampingan. Sebagian besar traffic mereka berasal dari Pinterest, dan sebagian besar pengguna meninggalkan site pesaingmu dan langsung pergi ke Teachable. Course host mereka, itu memberimu banyak wawasan. Kamu tahu topik mana yang paling menguntungkan, pekerjaan sampingan, channel traffic terbaik mereka, Pinterest, dan bagaimana mereka memonetisasi courses di Teachable. Itu cukup merekayasa balik seluruh strategi tanpa pernah menghubungi mereka. Seberapa akurat data ini? Jadi catatan singkat, perkiraan traffic SEMrush didasarkan pada kombinasi sumber data pihak ketiga, model kepemilikan, dan data clickstream. Itu berarti itu tidak akan sempurna, tapi sebagian besar kasus itu akurat secara direksional dan itu cukup baik untuk membuat keputusan yang terinformasi. Jadi apakah itu layak digunakan? Jika kamu membangun website dari nol atau kamu mencoba menumbuhkan sesuatu yang sudah ada, SEMrush Traffic Analytics adalah salah satu alat terbaik untuk melihat apa yang berhasil sekarang di niche-mu. Ini bukan hanya tentang memata-matai, ini tentang belajar. Kamu bisa mempelajari strategi kemenangan tanpa menebak-nebak dan kamu menghemat berbulan-bulan trial and error dalam prosesnya. Apakah kamu blogging, menjual produk, melakukan SEO, atau membangun kursus? Tahu dari mana pesaingmu mendapatkan traffic mereka, memberimu head start. Jadi itu adalah full walkthrough tentang cara menggunakan SEMrush Traffic Analytics untuk mengintip di balik tirai dan mencari tahu mengapa pesaingmu mendapatkan semua traffic mereka. Dan jika kamu ingin memulai dengan SEMrush, kami punya link itu untukmu di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah ketinggalan video lainnya. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat
membuat websites, menjelajahi website builders yang berbeda, membahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.